Halo, selamat malam. Ini merupakan video lanjutan dari pengembangan dan renovasi bangunan tipe 36 yang kemarin baru sampai pada pengembangan dan renovasi tahap 2. Ini kita akan masuk kepada renovasi tahap ketiga. Tipikal rumah yang diformat dengan rumah tumbuh, renovasi dan pengembangannya tidak akan banyak melakukan pembongkaran, kecuali hanya sekedar meneruskan saja. Baiklah, tahap pertama yang kita lakukan adalah membongkar konblok pada bagian yang akan kita kembangkan menjadi ruang bangunan. Kita buka konbloknya. Kemudian bagian-bagian yang tidak kita perlukan kita bongkar, seperti pintu besi tidak akan dipakai lagi. Ini juga tritisan darurat yang kemarin kita bangun menggunakan besi 2 cm juga kita bongkar, karena itu nanti akan diganti dengan dak yang permanen, yaitu dak beton untuk tritisan kaca, serta dak beton tebal 12 cm untuk tandon nantinya. Ini kita persiapkan balok beton sehingga menjadi sebuah portal untuk nanti tempat kita meletakkan tandon air sekaligus sebagai balkon. Di sebelah bawah juga baloknya sengaja kita perbesar karena nanti itu akan dijadikan kolam yang sebelah belakangnya, sehingga kita tidak perlu menambah banyak bata ke atas atau melakukan coran baru untuk dinding kolamnya. Gunung-gunung dengan perbatasan tetangga juga kita buat. Gording kita teruskan sampai pada gunung-gunung yang kita bangun tadi, karena nanti akan sampai situ batas ruang kita. Atapnya kita rapikan, kita potong bagian yang lebih sehingga menjadi seperti ini, dan ada space untuk kita melakukan coran dak beton, dan air tetap tidak bisa masuk karena di sana akan kita tambah dinding bata. Ini tangganya yang kita bangun nanti akan berada di atas kolam. Tangga dengan gaya minimalis karena ruang kita sempit, sehingga kalau dengan tangga solid akan terlihat terlalu penuh. Tangga dengan gaya minimalis ini untuk ruang yang sempit cocok, karena dia tidak akan membatasi pandangan mata kita. Ini balok
beton tadi, kemudian kita tambah bata setinggi 20 cm di atasnya sebagai dinding ketinggian untuk mengejar ketinggian dinding kolam. Baru kita cor keliling, karena ini juga bukan kolam renang, jadi cornya tidak usah tebal-tebal, cukup 6 cm menggunakan besi 8 atau besi 8 yang besi 8 kurang juga boleh, asal jangan besi 6. Kolam ini juga sekaligus sebagai bak kontrol pengendali banjir rumah kita, karena air dari cucuran atap akan sangat penuh. Kalau tanpa ini rumah kita akan kebanjiran. Lenen tangganya kita bangun menggunakan besi 4 cm yang sudah di epoksi sehingga tidak gampang berkarat, atau kalau ada dana boleh menggunakan stainless. Saya teruskan lenen tangga tadi sampai ke atas. Yang saya lakukan dalam hal ini di atas dak beton itu saya letakkan tandon berukuran 1 ton untuk kebutuhan air bersih dalam rumah ini. Dindingnya kita tutup sehingga tidak ada lagi akses langsung ke halaman belakang, sehingga zona ini menjadi zona yang sifatnya privat. Di sebelah depan juga kita tutup, nanti kan kita pasang pintu biasa karena itu akan jadi ruang. Ini bekas dinding dapur sama WC juga kita bongkar karena kita akan menambah lebar ruang selebar 1,5 kali 3,5 meter, sehingga kita mendapat tambahan untuk pelebaran ruang keluarga. Dinding depan juga kita bongkar, kita ganti dengan kayu yang berbentuk jalusi hingga akan tampak terkesan lebih minimalis untuk aksen depan rumah kita. Kemudian layar tanahnya kita tutup dulu agar kita bisa melihat apa yang ada di dalam tanah. Saya ingin menunjukkan jaringan pipa buangan air kotor dan air bekas di bawah sana. Pada waktu kita membangun fondasi, jangan sampai fondasi itu berada di dalam pipa itu jangan sampai berada di dalam fondasi, karena jika terjadi patah pada saluran air ini akan berakibat fatal pada air buangannya. Rumah kita akan kebanjiran. Ini struktur rangka untuk ruang yang akan kita bangun nanti. Nanti apabila dindingnya sudah naik, kita akan tutup kembali layar struktur rangka ini, karena di dalam video akan mengganggu sekali, dia berkedip-kedip.
ya, itu lantai untuk ruang tamu sama teras. Itu dinding dan gunung-gunungnya kita naikkan, dan kita bisa lihat sama-sama struktur rangka atapnya. Itu tidak rumit, hanya tinggal menyambung ke gordingnya. Yang penting kita tentukan dulu tinggi gordingnya memungkinkan atau tidak. Kalau tidak memungkinkan, kita bisa tambahkan pada bagian mana yang akan kita letakkan nok dari tampilan bubung atap depannya. Itu plafon, kemudian kita pasang atapnya, bubung atap depan, sehingga rumah kita terlihat lebih punya aksen ke depan dengan adanya bubung atap semacam ini. Kemudian karena ini dulunya sebenarnya ruang dalam, kita tutup saja dengan rangka kayu yang kita perhalus sehingga kita tidak perlu memplafon lagi. Itu pergola untuk garasi mobil. Ini kita masang untuk dak atap, sama seperti yang di belakang tadi formasinya, dengan pelapis juga, cuma pelapisnya dalam hal ini saya tidak perlihatkan. Langsung kepada cor lantainya, setebal kurang lebih antara 3 cm. Jangan terlalu tebal, nanti juga akan terlalu berat. Itu pintunya kita pasang. Juga pada bagian atas ruang akuarium itu bisa kita tempelkan ornamen berupa profil sehingga dia terlihat lebih manis. Ini juga ornamen seukuran bata merah yang akan membuat dinding sebelah depan itu tidak terlihat terlalu kosong. Sedangkan dinding ruang akuariumnya bisa kita menggunakan batu alam ataupun keramik yang bermotif batu alam, atau apapun juga boleh. Untuk finishingnya asal sesuai. Itu renovasi dan pengembangan tahap 3-nya sudah selesai. Untuk ukuran seperti ini, rumah satu lantai sudah lebih dari cukup. Selanjutnya kita masuk pada renovasi dan pengembangan tahap keempat. Dalam hal ini saya ingin membangun sebuah ruang kerja di atas dan ruang duduk di atas. Atau kalau umpamanya tidak untuk ruang kerja, untuk ruang tidur juga boleh. Kita potong bagian cerobong atap dan cerobong buangan udara kotor dari WC dan dapur. Kemudian keramiknya kita potong sampai pada beton yang terhubung dengan dinding bawah. Atap yang miring ke arah belakang kita buka. Gordingnya juga kita lepas dari situ, karena atap ini akan diteruskan sampai ke atas.
plafon juga kita bongkar, plafon ruang keluarga, dan kuda-kuda yang samping kita potong setengah karena di situ nanti akan kita ganti dengan dinding bata. Ini kita naik dinding langsung aja semuanya seperti apa bentuknya ya, kurang lebih seperti ini. Kita mengikuti pola dinding yang ada di bawah karena terhubung dengan struktur rangka yang memang sudah kita bangun dari awal. Itu yang berwarna kuning adalah dinding GRC, biar dia lebih ringan karena di situ saya tidak menyediakan rangka strukturnya. Walaupun sebenarnya bisa memasang rangka struktur, tapi ya sudah, GRC saja cukup. Ini dinding bata yang saya maksud tadi, kita naikkan sana. Sebagai tempat untuk peletakan gording nantinya. Pada kuda-kuda yang ini kita lakukan perbaikan untuk dudukan gording, sekaligus juga tempat kita untuk menempel dinding GRC, sehingga dinding tertutup dengan tekstur yang hampir sama dengan dinding beton. Kemudian kita warnai dengan warna yang senada. Bagian sebelah sini atapnya lebih rendah. Kita buat juga rangka untuk menempel GRC dan terusan balok untuk peletakan gordingnya. Seperti itu. Ini gording atap yang tingkatan bawah sepanjang kurang lebih 3 meter, dan sana gording untuk atap yang sebelah atasnya. Ini tadi lupa, seharusnya pada waktu menegakkan dinding, balok dan cor beton tritisan ini sudah langsung kita kerjakan bersamaan. Tapi anda apalah, menyusul. Kemudian di atasnya kita pasang gording. Atap atas juga kita pasang gordingnya. Untuk tampungan air sebelah atas kita bangun talang beton. Saya hanya menyarankan talang beton, tidak talang yang lain, karena talang plastik atau fiber itu seringkali bocor. Kita akan kerepotan sendiri nantinya. Lantas kita hubungkan dengan pipa berukuran 4 in yang langsung dibuang ke arah kolam, sehingga kita pun dengan adanya air hujan tidak perlu membersihkan kolam, karena kolam secara aerasi sudah akan dibersihkan dengan sendirinya. Lumpur-lumpur bekas kotoran ikan akan terbuang hanyut pada waktu saat hari hujan. Itu kita tutup plafonnya dulu. Kalau sebenarnya plafon bisa menyusul, tapi ya ini kita bukan mengikuti format kerja ya, hanya format tampilannya saja. Ini atapnya, lalu kita pasang. Ya, itu sudah selesai. Kita tinggal melakukan finishing, merapikan dan mengecat bangunan yang sudah kita renovasi. Ini dia, kita sudah selesai melakukan renovasi
rumah kita pada tahap yang keempat. Demikian, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Selamat malam.